Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden dan Om Eki dari Angola Garden. Kali ini kita di mana Ki? Di kebun api Om. Kebun api. Apakah Eki udah janji sama Pak Hajinya? Enggak. Enggak. Om yang janji ngajak Eki. Saya Asik janji, banget. emang saya udah janji sama Pak Hajinya. Ayo kita ke dalam aja yuk nyari ya. Asik, Eki diajak Om Joy lagi nih. Ini kita Selamat datang Om Joy. ambil Sehat selalu. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, Pak Dinda. Ini ada Sehat Om selalu. Kosan Haji. Ya, ini ada Kang Para Tosan. suhu kita di Bandung. Ketua Asosiasi Anggur Indonesia. Ada Pak De, Ah, Pak De Haji. bukan Jawa Barat lagi, Indonesia. Indonesia. Mas Haji. Nah, Mas Haji. apa teman saya di kebun ini. Di kebun. Ya. Pak Ade ya. Ya, Pak De. Pak De Haji. Karena orang Jawa maunya dipanggil Pak De. Ini Pak De Haji, ini Pak Haji. Ah. Nah, kalau ini Om Tosan Haji, Haji. semuanya Jadi ada Haji nih. 3 Haji. Ya. Om Tosan Haji itu bahasa anggurnya. Om. Iya. Bahasa ini ya umum ya. Tapi kalau bahasa anggurnya Kang Ocan. Kang gitu. Ocan. Tapi ada ujungnya. Itu apa panggilan Nah, sayangnya Kang Panggilan Ocan. sayang. Ya. Kalau Nah, kalau Tosan yang- Haji bahasa KTP. Bahasa KTP. Iya. Kalau yang belah sini Eki, kalau yang belah sini Jos Henry, yang tukang kamera itu si Andri. Jadi Andri. kita I semua ya. Jadi Iya. kompak hari ini. Apa kira-kira datang ke kebun saya ini? Iya, seperti Kalau janji. nggak salah ini yang ketiga kali kan? Iya. Nah. Saya betah di sini. Dijanjiin makan apa ya hari ini ya? Ini Pak Dang, Om Jo itu pengen ngajak Eki buat ngicip-ngicipin, katanya di kebun anggur api ini lagi ada buahnya banyak banget gitu. Penasaran banget, bukan cuma satu pohon, di Tambu Lamput berbuah, yang di Para-Para juga berbuah, dan ada buah-buah yang unik yang belum ibaratnya belum familiar di Indonesia. Boleh nggak Eki kira-kira untuk mencicipi itu dan mengenalkan pada masyarakat Indonesia? Kebun ini memang diperuntukkan untuk dicicip. Untuk dicicip. Ya. Jadi setiap pengunjung saya berikan untuk mencicipi buah anggur. Jadi jangan sampai dia untuk mendapat bibit terus beli karung kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Nah, tapi kalau dengan mencicip tahu persis. Kalau nggak sesuai dengan itu saya ganti bibitnya. Dan menambahkan lagi Iya. untuk buah sekarang itu lagi termasuk lagi kosong ya. Waktu Om Jo ketemu saya kemarin ke sini memang buah itu melimpah sekali Om Jo. Tapi sekarang kebetulan udah pada di pruning, di Karena pembuat udah kematangan Om Jo. Tapi tamatnya udah habis. Masih ada. Tamannya masih ada. Walaupun Ini udah masih ada Siribela tadi yang disebut yang terbaru. Konon kabarnya kata Kang Tosan Ya. Sintian Meji itu sudah 2 tahun yang lalu tapi baru berbuah di kebun saya. Ya. Apa benar atau tidak nanti diproses ke Kang Tosan. Nanti menganggap diri saya hebat gitu kan. Padahal ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Beauty Bulog juga berbuah, terus kemarin banyak juga yang berbuah alhamdulillah. Sebenarnya sih saya nggak perlu nanya buah ya. Pas masuk itu udah ada buah. Teman-teman lihat di sini, zoom kameramen. Di sini ada 3 tabu lapot, 4 tabu lapot, 5 itu buah semua gitu. Cuman belum layak dimakan kalau pengen Kalau sih ini bawa udah makan. bisa. Ini udah bisa. udah matang ini. Ini gospi Ini ya, Pak? gospi. Gospi. Iya. Wah, boleh dicip nggak, Bre? Oh boleh. Boleh. Nah.
Om kalau ngicipin mau ngelihat rasa buahnya matang itu ngicipin paling bawah, kalau udah manis artinya yang atas semua manis katanya Om. manis. Oh, kita buktiin di sini kali ya Om ya. Ayo, Oke, Om coba silakan. yang tengah tadi udah manis. Udah manis, coba yang paling bawah ya Om. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cipin guys. Garing ya? Ya, garing. Garing ya. Ini ada uniknya nih Om nih. Kalau di tempat-tempat kita itu susah banget untuk bikin kayak yang mengecilkan batang ini ya, tangkai buahnya Iya. ya. Ini di kebun api ini tangkainya kecil-kecil semua. Boleh nggak sih untuk sahabat-sobat semua yang ada di Indonesia, termasuk sobat api juga, tahu caranya bagaimana mengecilkan tangkai buah ini nanti? Nanti dijawab ya Pak ya. Iya. Siap. Dan rasa manisnya juga berlebihan ya. Rasa manisnya is okay Om, masuk. Ada rahasia tersendiri buat pupuknya. Ya, di samping pupuk yang umum dipakai, nah, kita kasih juga apa KCL supaya untuk memaniskan. Nah, buah. itu rahasianya. Unsur Enggak rahasia itu. Ya rahasia buat memaniskan ya. Ah, Itu bukan memaniskan. kita merahasiakan buat teman-teman. Oh, enggak. enggak. Kita nggak ada rahasia kalau masalah Sabun ini ilmu. didedikasikan untuk edukasi, Edukasi untuk berbagi. Indonesia. Bukan hanya untuk Bandung, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Itu luar negeri juga boleh ya? Boleh kalau Nah, bisa di. Kadang-kadang ada protes juga dari teman-teman Om. Jangan buat Indonesia aja Om. Kami Iya. dari Malaysia nih. Iya. Boleh. Hai Malaysia, boleh. Nah. Ini bukan buat Indonesia aja, Boleh tapi lah. dunia. Ya, tapi kelas kami ini cuma edukasi Indonesia ya. Iya. Makanya saya selalu bilang itu Indonesia. Iya. Ya mohon maaf kalau nggak tersebut nama negaranya. Karena kami lebih ini ya lebih memfokuskan ke Indonesianya dulu. Kalau gitu bisa ya. sama seluruh dunia, Seluruh asalkan dunia. mengerti bahasa kita Mengerti ya Om. dengan bahasa kita gitu ya. Sama yang kita nonton YouTube-nya Ukraina kan tulisannya susah dibaca ya, tapi kita bisa tahu, Iya. ngerti apa yang dia lakukan Dengan melihat gitu. dengan melihat. Dengan melihat dan tanya sama Mbak Nah, Google-nya. Iya. Nah, artinya apa? Kan bisa Ya. ditranslate ke dalam. Tapi kalau bahasa-bahasa itu nanti kita minta diterjemah sama Om saya, Om Om Tosan. Tosan Haji. Bisa. Insya Allah ya. Ada apa lagi nih yang matang di kebun Ya, api? ayo kita jalan aja. Oh ini berbeda nih. Iya. Buah yang sama apa pohon berbeda nih? Ini pohon yang ini apa buah ninel. Ninel ya. Ninel. Ini Nina, kalau yang ini Sribela. Ini Sribela. Seribela. Ini Nina ada Ninelnya di sini berapa Ini Apa? buat pertanyaan untuk Om Tosan Aji gitu. Bandung itu mau di Facebook kek, mau di YouTube kek, Nah. mau di mana kek. Ayo Om. Itu terkenal dengan buah yang ukurannya Ukurannya size-nya gede. big gitu. Heeh. Om Tosan Aji, sebenarnya pengaruh nggak sih tentang ketinggian, suhu udara, perawatan, pemupukan gitu? Pengaruh nggak sih untuk menghasilkan buah yang besar seperti ini? Sebenarnya mungkin yang kalau kita jauh di lebih dalam, mungkin di pemupukan sama perawatan aja yang mempengaruhi untuk buah besar itu. Selain gen induk ya, genetika induknya itu pasti berpengaruh. Karena kenapa saya bilang begitu? Saya coba kemarin di dataran rendah, buahnya hampir sama besar-besar. Jadi tidak hanya di dataran tinggi bisa buah besar. Jadi di dataran rendah juga jauh lebih bisa besar. Cuman mungkin di dataran tinggi itu tentang kematangan yang lebih lama. Kematangan yang lebih lama. Lebih cepat di dataran tinggi. Di dataran tinggi lebih lama. Maaf Om Tosan Aji, saya potong. Tadi saya baru nyobain yang ini. Saya dengar segelintir kabar katanya kalau misalkan di Bandung, emang kalau di Bandung itu untuk ukuran tuh emang bisa besar banget gitu. Tapi kalau untuk rasa manis kurang. Nggak percaya saya. Ini saya cobain, insya Allah manis. Dan saya bisa jamin breaknya juga pasti di atas 17 lebih ini. Enak juga gitu. Jadi itu terbantahkan sebenarnya. Nah, melanjut ke pertanyaannya tadi, sebenarnya ketinggian suhu itu juga berpengaruh atau tidak sih? Kalau pengaruh ada Pak Om. Cuman kalau kita bicara membesarkan buah, saya rasa tidak seperti itu. Karena apa? Signifikan. Karena apa? Saya di dataran rendah bisa sampai 24 gram, 25 gram di dataran rendah di 200 mdpl bisa. Di Ternyata berinya, bisa. Di berat berinya berinya, itu. per iya. satu beri itu. Per satu beri itu bisa. Jadi tentang perawatan lah ini. Nah, kalau mau nanya perawatannya jauh lebih hebatnya itu adalah kepada Aji dan ke Api karena yang merawat kebun ini. Nanti kita nambah-nambahin aja ngobrolnya. Kita langsung tanya aja nih ya sama Pak De sama Udah sama Api aja. Mbak Ya, Api. Sama Api aja. Nah, apa yang dilakukan oleh kebun api gitu untuk melakukan yang namanya pengisian buah maupun perawatan bisa mendapatkan buah yang se-amazing ini Pak gitu. Tolong dijawab. Apa ya Om? Ini sebenarnya
kita cuman menjaga kualitas tanaman aja sih sebenarnya. Tanaman itu kita rawat dengan baik, dia tumbuh subur. Udah gitu di pembuahan insya Allah tanpa rekayasa yang bertele-tele dia juga bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Contohnya kita sebenarnya kalau di masa mulai bunga gitu ya, kita pasti aplikasi dengan GA3 itu. GA3 Dan berikutnya itu kita cuma pakai aplikasi 2-3 kali sih gitu. 2-3 kali Ya, pencelupan GA3. Terus udah gitu kita aplikasi seperti teman-teman rekan pengangguran semua lakukan, mungkin ya pakai kalsium, pakai ya yang ya unsur fosfat sama kalsium. Dan ada satu lagi yang nggak kita tutup-tutupin di sini, kita aplikasikan pupuk KCL. Itu sebelum buah itu mulai perasan. Kita cuma satu kali aja aplikasi KCL itu. Dan penjarangan tentunya, penjarangan itu yang kita harus ekstrim itu, yang membuat buah kita itu jadi lebih besar itu. Saya rasa begitu. Oke. Ini kayak nggak ada tanahnya nih Pak De ya. Ya, Sebenarnya di komunitas Bandung itu menggunakan media tanam apa sih Pak De? Nggak ada tanah ini? ya kebetulan pada awal penanaman kita dulu itu kita masih pakai perbandingan 1:1. Di situ ada media tanah. Tapi ternyata setelah kita nanam dengan jangka panjang, ya Pak, terus akhirnya ya di saat tanaman kita udah besar itu ternyata daya ikat tanah itu terlalu mengikat sehingga keporosan itu berkurang. Nah, akhirnya kita ganti media tanam itu semua di sini kita hilangkan tanah. Termasuk yang di grounding juga. Termasuk yang di grounding kita gali semua. Jadi tidak pakai tanah. Betul. Tanahnya kita kurangin. Akhirnya kita ganti dengan media yang poros ya, antara lain ya ini sekam, daun bambu lapuk sama itu media tanam. Apa aja Pak yang mungkin gini perbedaan tempat saya dengan tempat yang lain yang saya lihat, grounding di sini tidak masuk dalam tanah. Grounding di sini tidak masuk Dalam tanah, tapi di atas tanah. Jadi kita pakai hebel, 3 hebel ke atas, nah, taruh itu di semen, terus baru kita taruh media tanam. Jadi tanah hanya untuk tumpuan hebel. Jadi bukan grounding dalam artian orang kan banyak di YouTube digali tanahnya, kita nggak pakai gali tanah. Di kebun api itu jadi kayak memberikan solusi gini guys, ini sobat-sobat api semua. Mungkin seluruh ini dulu Indonesia. sebentar. Kenapa begitu? Nah, karena ini dulunya diperuntukkan untuk perumahan, jadi ini udah bikin kapling-kapling. Oh, ada covernya. Nah, jadi karena nggak jadi kalau pas air banyak hujan, nah kalau digali kemungkinan air masuk ke dalam tanah terus akan berpengaruh dengan kualitas buah. Tapi kalau di atas itu insya Allah selamat. Gini guys, dilanjut lagi nih. Kebun api itu memberikan solusi. Ternyata nanam anggur itu nggak harus di bawah tanah. Ternyata di atas juga. Jadi kalau misalkan teman-teman sobat api semua di Indonesia, mau sobat Angola Garden, Naila Transindo Garden, kalau mau nanam anggur, walaupun itu di atas mister atau di atas jalan ya, maksudnya bukan jalan raya, artinya di jalan perumahan gitu, masih bisa ya. Tinggal didirikan yang namanya herbal dan diisi media tanam seperti ini. Eki sih melihat gini gini Pak ya. Media tanam seperti ini tentu akan memiliki yang namanya resiko lebih penyiramannya ya Pak ya. Karena ini sangat gembur, tentu juga gampang air turun ke bawah gitu, akan cepat kering. Di kebun api ini penyiramannya itu seperti apa sih? Jadi berbicara mengenai penyiraman, kita harus tahu dulu apa kebutuhan anggur terhadap air. Betul. Jadi anggur tidak butuh basah. Anggur butuh lembab. Hanya butuh bentuk lembab. Nah, untuk bisa lembab yaitu poros. Nah, resikonya kalau ada tanahnya 2 hari sekali disiram nggak ada masalah. Tapi kalau ini tiap hari harus disiram, paling tidak saat pagi hari. Karena sore ini kebun kan tutup. Jadi hanya sekali, itu besok harus disiram lagi karena air tidak singgah lama. Kan lembabnya itu yang diharapkan. Dan oleh karena itu saya rasakan pakai tanah dengan media tanpa tanah pertumbuhan lebih cepat daripada yang pakai tanah karena porosnya tetap terjaga. Dan kalau sudah turun, ini kan makin lama makin lapuk nih. Yang tadinya serbuk-serbuk lama-lama lapuk menjadi ini dan dia akan berkurang. Dan kita tinggal topping pakai media tanam yang sama.
Nah, Ini itu. tadi apa Pak? Sekam bakar. Sekam bakar, Mhm. kemudian kohe kambing Kohe yang kambing. sudah difermentasi, Mhm. kemudian humus bambu, Humus bambu. kemudian ada eceng gondok, Eceng gondok. kemudian ada kipahit atau karinyu bahasa Sundanya. Nah, jadi itu karinyu itu fungsinya sama dengan yang Om Eki tadi sampaikan, Mhm. puradan itu. Mhm. Nah, itu karena pahit. Karena pahit. Pahit. Jadi itu merupakan antibiotik bagi tanaman supaya terjaga gitu. Jaga dari mikroorganisme Penyakit-penyakit yang patogen jahat di yang dalam mengganggu. di dalam Oke. tanaman. Ini sih seperti yang terlihat seperti tidak masuk akal. Maksudnya gini ya Pak, yang Hmm. tidak masuk akalnya. Tanaman dengan pot segini umur berapa Pak? Ini Ini apa? bulan Ini apa kita bulan tahu? itu Bulan bulan enam. limaan. bulan Ya. limaan. Bulan 5. Jadi ini sejarah pohon ini, Om Iki. Ini dulu bulan 5, ini kemudian di pruning segala, ternyata setelah berbuah tidak sesuai dengan namanya. Nama nandang tapi kulitnya hitam. Nah, berarti kan Mas Aji. Oleh karena itu saya potong, ganti nama sesuai nama nandang gitu. Gitu. Yang bikinnya masuk akal itu dengan pot sekecil gini, dengan perawatan yang tadi bisa menghasilkan batang yang sebesar ini gitu. Oh, karena jarang banget nih Pak kita melihat tambu lamput dengan umur segitu Ya. bisa batang mencapai seperti ini gitu. Untuk yang di grounding banyak orang loh Ya, untuk bikin ya. batang bisa subur ini aja susah. Ya. Ini di dalam tambu lampot dengan media segini batangnya bisa gede banget, cakep banget ilmunya, mantap, terima kasih. Jadi Pak. satu hal, Om Iki, apa yang kita lakukan, saya, Mas Aji dan teman-teman di sini itu adalah sebuah ikhtiar, sebuah proses dari perkebunan. Tapi semuanya itu kembali kepada rezeki yang maha kuasa. Jadi gendut, subur itu adalah kehendak yang maha kuasa. Kita hanya melaksanakan ikhtiar karena itulah kewajiban kita Biar sebagai berdoa, hamba. usaha terus ya, Pak, ya. Iya, jadi jangan putus asa. Panandang, Iya. Panandang udah cukup berumur. Hmm. Dulu itu kerja gitu. Panandang sekarang sudah pensiun. Iya. Sebenarnya gini loh Pak, untuk memberikan informasi kepada teman-teman, Sobat Api, Sobat Anggula Garden dan Naila Transindo Garden, itu apa sih Pak? Kok bisa kecemplung di dunia pertanian seperti ini? Apa fungsinya, apa manfaatnya dari rohani dan jasmani? Iya. Gitu, Pak. Jadi saya buka kebun ini berawal dari situasi PPKM. Saat naik-naiknya COVID-19. COVID-19. Nah, ternyata dengan itu momentum saya mulai mengawali dan saya juga melihat bahwa di YouTuber bagaimana sulitnya untuk membudidayakan anggur. Nah, itu menjadi challenge tersendiri bagi Tantangan saya. ya, Bu, ya? Tantangan. Tantang. Karena saya bukan pengangguran, saya latar belakangnya pendidikannya bukan di bidang pertanian. Nah, tetapi setelah saya bercocok tanam anggur, ternyata anggur itu kalau saya katakan adalah sumber kebahagiaan yang bertingkat. Bertingkat. Nah, di mana letak bertingkatnya? Gitu, benar-benar. Pertama, kita tanam. Keluar tunas satu saja, itu kita senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Karena tunas muncul itu adalah kita indikasi kalau kita berhasil bercocok tanam. Terus makin panjang, apalagi bisa berbuah dan bisa kita cicipi, itu bahagiannya luar biasa. Nah, berkaitan dengan saya purnawirawan pensiunan, cocok anggur itu sangat tepat. Kenapa Pak? Hah? Karena kita punya kesibukan lebih sibuk daripada dinas. Lebih sibuk daripada dinas. Loh, saya dinas itu masuk jam 7, ya kan? Balik jam 4, Senin sampai Jumat. Saya di anggur masuk jam 7:30 sampai jam 5 sampai setengah 6, dari Senin sampai Senin. Gak ada liburnya. Dan saya tidak merasakan capek. Karena apa? Setiap hari saya melihat daun yang hijau, terus saya merawat itu tanaman, Anak bawah. membersihkan sulur, terus mengatur menata tajuk rambatan, percabangan. Wah, pokoknya kita tidak terasa pensiun. Ya. Semangat terus ya, Oh, Pak. semangat. Apalagi sudah datang ibu-ibu, dia katakan, waduh Pak, terima kasih kami sudah sampai di kebun surga Allah, katanya. Alhamdulillah, termasuk. Jadi artinya apa? Saya sudah memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang, dan itulah yang
kita harapkan di saat pensiun sebegini bermanfaat bagi sesama. Berkah. Dan kebun ini Itu merinding kan? Dengernya merinding. didedikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anggur ini kan mahal. Nah, oleh karena itu dengan budidaya ini harapan saya dari yang kelas paling rendah bisa mencicipi anggur dengan budidaya hasilnya sendiri. Karena kalau beli kan susah, mahal gitu. Iya. Jadi ini adalah bukan hanya basa-basi ya. Nah, jadi bercocok tanam anggur itu tidak ada matinya kata orang-orang yang pengangguran senior. Karena kan saya baru setahun lebih dikit. Nah, tidak ada matinya. Jadi anggur punya prospek yang sangat bagus. Dan anggur adalah tadi saya sampaikan kebahagiaan yang berjenjang. Jadi kalau kita merasa tersiksa hidup, menanam anggur pasti akan terobati gitu dengan anggur ini. Jangan lupa bahagia. Jadi bukan jual kecap, ini apa yang ada dan apa yang saya rasakan gitu. Ini Mas Haji tiap hari itu, nggak ada keluhan segala. Ikut saya udah hampir setahun Mas ya. Tahun lebih, Pak. Jadi terus tiap hari nggak ada liburnya. Apalagi kalau customer kita, pelanggan kita senang, itu merupakan kebahagiaan karena kita himpun dalam Sobat Api. Jadi apa yang menjadi keluhan kita berikan solusi, saran sehingga apa yang mereka beli bermanfaat. Karena jangan sampai selesai membeli terus mati, selesai sudah, kasihan. Tujuan saya tidak tercapai untuk edukasi. Buat warga-warga Bandung yang belum tahu nih kebun api di mana, Eki bakal tanyain, Pak, kebun api ini lokasinya ada di mana? Kebetulan ini berlokasi di perumahan Ujung Berung Indah. Ujung Berung Indah. Di Ujung Google Map Berung ada ya? Indah. Di Google Map ada nggak? Ada di Google Map gitu. Jadi kalau mau ke sini di Google Map itu tinggal tulis kebun anggur api Ujung Berung Indah. Nanti nyampe ke sini ini dalam Segar 6 nomor 6. Kalau untuk itu kan kalau untuk yang dekat-dekat atau yang jauh juga pengen merapat gitu. Kalau misalkan emang yang dari jauh itu nggak sempat merapat tapi ingin memiliki bibit yang ditanam di anggur api yang sudah berbuah gini Pak. Ya. Karena yang saya tahu gitu kan banyak di dunia online gitu menjual bibit anggur yang belum pernah berbuah gitu. Ya. Nah di sini apakah ada jaminan bahwasanya bibit tersebut itu sudah pernah dibuahkan di api dan dijual bibitnya gitu? Ya, jadi ya kita cerita pengalaman tapi biarlah pengalaman itu menjadi sejarah hidup saya. Jangan sampai itu ya orang lagi terulangi. Terus jadi saya bikin bibit banyak tanaman-tanaman yang kelas-kelas sultan atau ningrat. Tetapi ada juga yang sulit berbuah dan saya tidak pernah jual tanaman yang tidak berbuah di kebun ini, yang belum berbuah. Karena kayak misalnya ada tanaman-tanaman ningrat itu ada yang harus 1 tahun baru bisa dibuahkan. Tapi yang lain-lainnya yang dari Ukraina itu pada umumnya 5 bulan sudah bisa berbuah. Walaupun teorinya sebaiknya 1 tahun baru bisa dibuahkan. Tapi ingat di Indonesia tuh setiap ibu bapak yang datang ke kebun berapa lama Pak bisa dibuahkan. Jadi buah adalah tujuan utama. Saya bilang asal perawatannya benar terus tetap berdoa, insya Allah 5 bulan sudah keluar bunga. Amin. Gitu. Dan kalau misalnya ternyata tidak valid, dan saya siap ganti. Yang di luar Jawa kita kirim juga. Bahkan pernah dikirim, nyampainya sudah mati karena ekspedisinya kelamaan 2 minggu. Kita kirim lagi. Tanpa harus bayar. Tanggung jawab. Gitu. Kasih Eki 2 nama yang terbaik varietas yang sudah dibuahkan dan di kebun api yang nggak akan bikin orang kecewa dari segi karakternya, rasa buahnya itu Pak. Kalau kita sih banyak. Tamaki udah dicicipi kan. Keren. Oke. Termasuk yang tadi Kang Tosan bilang yang susah berbuah, Meiji Cintian Meiji ada. Terus yang lagi saya rasakan paling enak, semua enak. Tapi dari sekian banyak enak itu ada yang lebih enak. Jurok Lunok. Tapi sekarang buahnya sudah habis. Karena kemarin hanya 12 dompol Mas ya. Itu Jurok Lunok yang terbaik di kebun api. Iya. Yang dari rasa dan dari itu crunchy. 5 bulan sudah bunga, 8 bulan sudah bisa kita panen. Jurok Lunok. Jurok Lunok. Tanggung Om. Om Nandang, Pak Nandang. Ya.
tentunya teman-teman dari sahabat api dan sahabat-sahabat dari Indonesia tentang pengangguran ini pengen tahu nomor teleponnya. Boleh nggak tahu nomor telepon? Oh boleh. Ya, nomor telepon saya 0811 ya 23 11 960. Dicatat guys. Itu Apalagi nomor kalau saya. pengen Nanti mampir, ada mampir di aja. bawah gitu. Bisa Setiap hari dilihat. buka ya Pak ya? Hah? Setiap hari buka. Apa kebun buka dan gratis. Gratis. Nah, setelah Jual buah? gratis kita kasih mineral, air minum. Mineral. Iya. Buah kalau ada pas ada buahnya saya kasih cicip. Kasih cicip. Nah, Sampai kapan Pak masuk gratis? hah? Insya Allah Selamanya. selamanya kita gratis. Special for you. Nah, karena untuk edukasi jangan terlalu membebani. Nah, jadi beban biar membeli bibit gitu. Ayo datang ke kebun api. Yuk, Gratis. Kebun Api. Hmm. Ini kita icip-icip lagi enak kayaknya. Tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Kebun api. Alhamdulillah. Far fire makes my city look so bright. Close your eyes and just stay tight.